Keajaiban Israel yang tidak pernah diulang kembali. Keajaiban Israel yang tidak pernah diulang kembali. Keluaran 4 ayat 20b sampai 21. Dipersilahkan. Keluaran 4 ayat 20b sampai dengan 21. Dimulai dengan ini, dan tongkat Allah itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat kembali peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka di sana boleh melihat bangsa Israel keluar oleh karena campur tangan Tuhan. Karena selama kurang lebih 340-350 tahun mereka menjadi budak di Mesir, sama sekali tidak pernah dituliskan adanya usaha dari bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan tidak melepaskan mereka, maka bangsa Israel tidak akan bebas dari perbudakan yang ada di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang perlu kita ketahui juga bahwa selama lamanya bangsa Israel ada di Mesir juga tidak lepas dari yang Tuhan firmankan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan ada di negeri yang asing kurang lebih selama 350 tahun, dan kemudian Tuhan bebaskan mereka dan Tuhan menjadikan mereka suatu bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak peristiwa yang luar biasa sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Salah satunya adalah 10 tulah yang Tuhan timpakan atas orang-orang Mesir. Jadi Goshen, lalu kemudian daratan yang lain adalah daratan yang Mesir. Orang Israel ada di Goshen. Goshen dengan Mesir sebenarnya satu wilayah. Tapi orang-orang Israel karena mereka sebagai bangsa yang beternak, maka mereka berada di Goshen. Orang Mesir itu dia tidak orang yang beternak itu termasuk kasta yang rendah, sehingga orang-orang Mesir itu tidak akan mengganggu orang Israel karena mereka berada di wilayah yang lain, tetapi masih satu daratan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi di sana kita boleh melihat dari ayat yang sudah kita baca bahwa Musa dengan tongkat Allah di tangannya. Tongkat Allah di tangan Musa ini adalah tongkat yang bukan sembarang tongkat. Tongkat di mana Musa tidak mengambil dari dahan ranting pohon, tetapi tongkat itu Tuhan berikan kepada Musa. Tongkat itu Tuhan berikan sebagai tanda penyertaan Tuhan kepada Musa. Karena kita tahu ulang kali bagaimana dengan tongkat itu Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan mengadakan perkara yang ajaib terhadap kehidupan Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai 10 tulah yang Tuhan timpakan atas kehidupan orang Mesir, itu adalah peristiwa yang luar biasa. Karena peristiwa yang terjadi di Mesir itu tidak terulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah buletin ilmiah, di sana dikatakan bahwa permulaan daripada tulah itu dimulai hari Jumat 22 Maret 1446 before Christ atau sebelum Masehi. Ada kurang lebih 40 hari sampai 50 hari, ya. Ini menurut perkiraan di mana tulah itu diturunkan Tuhan atas orang Mesir.
Jadi 10 tulah itu bergantian. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Saya minta maaf kalau beberapa waktu yang lalu saya salah menyebut mengenai lamanya tulah yang terjadi di Mesir. Setelah saya studi lagi, maka di sana saya boleh mendapati satu hal yang baru, satu hal yang menarik. Ternyata tulah di Mesir itu tidak lebih dari 50 hari, 40 sampai 50 hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah satu waktu yang sama ketika Tuhan menghukum bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, ya. Jadi rupanya angka 40 itu adalah angka yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus setelah bangkit selama 40 hari Tuhan juga ada bersama dengan murid-muridnya. Baru kemudian hari yang ke-50 pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi angka 40 ini memang angka yang unik kalau boleh saya katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika 10 tulah itu Tuhan nyatakan atas kehidupan daripada orang Mesir, yang dimulai dengan tongkat Musa menjadi ular dan memakan ular-ular yang dibuat dari tongkat daripada dukun-dukun di Mesir, maka peristiwa itu terus berlanjut, ya. Dan kita tahu peristiwa itu adalah peristiwa di mana Tuhan mau tunjukkan bahwa yang ada bersama dengan bangsa Israel itu adalah Allah yang mempunyai kuasa lebih hebat, lebih luar biasa daripada ilah-ilah yang ada di Mesir. Kita tahu bahwa peradaban Mesir pada waktu itu termasuk peradaban yang paling tinggi dibandingkan dengan suku-suku bangsa yang lainnya. Dan peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu adalah peristiwa yang luar biasa. Bagaimana tidak, 2 juta orang dalam waktu sekejap mereka pergi meninggalkan Mesir. Saya nggak tahu itu nasib dari kota Piton dan Ramses itu ketika ditinggal oleh bangsa Israel itu, tidak disebutkan apakah kota itu masih diteruskan ataukah terbengkelai karena tidak ada bukti sejarah daripada hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu sebagai sebuah permulaan di mana Tuhan menunjukkan kuasanya di hadapan orang Mesir dan di hadapan bangsa Israel. Kita harus tahu mengapa Tuhan harus tunjukkan kuasanya atas orang-orang Mesir. Karena kalau saya boleh katakan, orang Mesir pada masa itu sebenarnya cukup sombong di hadapan Tuhan. Mengapa tidak? Karena ketika Musa meminta supaya Firaun melepaskan bangsa Israel pergi dari Mesir, Firaun tidak mau, Firaun tidak boleh, ya. Dengan berbagai macam alasan Firaun menghalangi supaya orang-orang Israel tidak keluar dari Mesir. Sehingga perlunya ada sebuah tindakan, dan tindakan itu harus menunjukkan bahwa kuasa yang menyertai bangsa Israel lebih besar daripada kuasa yang ada di Mesir. Dan kita tahu bersama-sama ketika 10 tulah itu diturunkan atas kehidupan orang Mesir tidak bisa menghadapinya. Mereka kalah dalam waktu 10 hari. Semua ilah-ilah yang ada di Mesir mereka tunduk kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada kuasanya Tuhan. Dan akhirnya Firaun melepaskan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, menarik kalau kita mau perhatikan bangsa Mesir. Itu adalah bangsa yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat sejarah seperti adanya piramid, lalu kemudian kepala patung, kepala binatang yang ada di Mesir, itu menunjukkan bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang sudah mengenal ilah-ilah pada masanya. Dan ilah-ilah di Mesir itu adalah ilah-ilah yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat ini ya, Indiana Jones ya, sebuah film petualangan yang luar biasa. Bagaimana di sana dikisahkan mereka berhadapan dengan dukun-dukun yang ada di Mesir. Dan dukun-dukun yang ada di Mesir itu mereka bisa
melakukan banyak hal di luar perkiraan daripada manusia, tetapi semuanya dikalahkan oleh Tuhan. Saudara, hal ini menjadi sebuah kekuatan buat kehidupan kita bersama, bahwa ketika Allah di pihak kita, maka tidak ada lawan yang berani, tidak ada lawan yang bisa berhadapan dengan kita, karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian kita mau melihat yang berikut. Ada dua sisi ketika Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Sisi yang pertama adalah sisi hukuman yang Tuhan timpakan atas orang Mesir. Sisi yang kedua adalah sisi pembebasan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai salib, maka kita melihat salib itu dari dua sisi. Bagi orang yang percaya, salib itu adalah berkat. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, salib itu adalah sebuah kutukan. Ya, kita sama-sama boleh melihat bagaimana salib Tuhan itu ditancapkan di satu perempatan jalan, di mana arah jalan itu menuju ke banyak kota. Dengan kata lain, salib itu memang dipertontonkan kepada semua bangsa yang berada di Yerusalem, untuk mereka boleh melihat akan keberadaan daripada orang yang disalib. Kalau saya mau boleh bilang, tidak ada hukuman seperti hukuman salib, hukuman yang paling kejam. Bagaimana tidak? Setelah seseorang menerima cambukan, dia dengan menahan tubuhnya dengan tangan yang dipaku seperti halnya Tuhan Yesus, dengan kaki yang dipaku, dengan kepala yang dimahkotai duri. Jadi duri yang dikenakan di kepalanya Tuhan Yesus itu adalah duri, pohon duri yang usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Itu baru bisa menghasilkan satu cabang duri yang dikenakan pada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah seperti halnya 10 tulah itu bagi orang Mesir itu adalah hukuman, tetapi bagi bangsa Israel itu adalah sebuah kebebasan. Kita tahu bagaimana tulah yang ke-10 itu ditandai dengan kematian anak sulung. Anak sulung dari Firaun sampai anak sulung dari binatang yang ada di Mesir. Saudara bisa bayangkan ketika berbicara mengenai anak sulung yang mati, maka itu akan menjadi sebuah tangisan yang luar biasa. Mengapa? Karena anak sulung itu adalah identik dengan penerus, ya, generasi penerus, generasi yang disiapkan, generasi yang memang sudah ditentukan untuk menjadi pengganti daripada ayahnya. Dan ketika hal itu terjadi atas kehidupan orang Mesir dan bangsa Israel, maka itu menjadi sebuah duka yang luar biasa. Orang Mesir sangat berduka, tetapi itu menjadi sukacita bagi bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena dengan matinya anak sulung yang ada di Mesir, bangsa Israel diberikan kebebasan oleh Firaun untuk pergi meninggalkan Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang menarik dari apa yang sudah kita pelajari mengenai 10 tulah yang Tuhan timpakan atas kehidupan daripada bangsa Mesir. 10 tulah yang Tuhan tidak ulang lagi terhadap keberadaan daripada orang-orang percaya di masa-masa yang akan datang. Nah, kita boleh sama-sama bersyukur oleh karena 10 tulah itu bangsa Israel boleh bebas dan akhirnya mereka keluar dari Mesir dan menjadi sebuah bangsa yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, meskipun pada akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh melihat dua hal
daripada peristiwa 10 tulah yang ada di Mesir. Yang pertama adalah mengenai hukuman. Kita berdoa dan kita mohon kepada Tuhan, hukuman itu tidak menimpa kita, tetapi yang kita terima adalah sukacita, kebebasan seperti halnya bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Kiranya renungan pagi hari ini boleh memberkati atas setiap kehidupan kita. Biarlah kita mau menjadi bangsa Israel yang menerima kebebasan, yang menerima pertolongan daripada Tuhan untuk menuju ke tanah perjanjian. Tinggalkan semua hal-hal yang Tuhan tidak perkenan, tinggalkan semua sifat tabiat kehidupan orang-orang Mesir, jangan sampai ada di dalam kehidupan kita, ya. Karena kita tahu kegagalan daripada bangsa Israel ketika mereka masuk tanah perjanjian, karena mereka sebagian hati mereka masih dipenuhi oleh perkara-perkara yang ada di Mesir. Nah, itu jangan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi biarlah setiap kehidupan kita murni. Kalau Tuhan sudah bebaskan, kalau Tuhan sudah merdekakan, tubuh, jiwa, roh kita semuanya dibebaskan. Semuanya berjalan kepada perjanjiannya Tuhan, semuanya berjalan di dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Jadi jangan sampai ada sisa-sisa kehidupan lama, sisa-sisa kehidupan yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Karena itu cukup membuat kita tidak sampai ke tanah perjanjian, tapi itu cukup membuat kita gagal di tengah perjalanan. Biarlah renungan pagi hari ini boleh memberkati kita, menguatkan kita untuk kita boleh menjaga hidup sampai kita masuk ke tanah perjanjian. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama